Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya nak. Hari ini ustazah akan menyampaikan materi fikih. Tuh kita masih di bab 4. Kita akan mempelajari kekeliruan dalam sholat. Apa saja kekeliruan dalam sholat? Mari kita simak sama-sama nak. Yaitu melafazkan niat seperti mengucapkan usolli, faradz zuhri, dan sebagainya. Imam Ibnu Qayyim berkata dalam Ighatsatul Lahfan, niat adalah keinginan dan kemauan terhadap sesuatu. Tempatnya di dalam hati, tidak ada kaitannya sama sekali dengan lisan. Oleh karena itu, tidak ada nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bahwa niat itu dilafazkan. Lafaz yang diucapkan ketika hendak memulai bersuci dan sholat ini dijadikan oleh setan sebagai alat perlawanan terhadap orang yang was-was, di mana hal ini membuat orang yang was-was tadi tertahan dari melakukan sesuatu dan merasa tersiksa. Bahkan membuat mereka ingin tetap terus membetulkan niatnya karena merasa kurang sah dan kurang puas. Oleh karenanya, anak-anak ustazah melihat di antara mereka ada yang mengulanginya dan ada juga bersusah payah mengucapkannya, padahal hal itu tidak termasuk bagian sholat sedikit pun. Selanjutnya, menjaharkan atau mengeraskan zikir-zikir dalam sholat, termasuk bacaan Al-Qur'annya pada sholat yang disirkan, yaitu yang dipelankan bacaannya. Misalnya, ketika sholat terdengar bacaan zikirnya oleh orang yang sholat di kanan kiri, sehingga mengganggu orang yang kanan kiri. Selanjutnya, tidak menggerakkan lisan dan dua bibir ketika membaca zikir-zikir sholat, termasuk bacaan Al-Quran. Dalam membaca zikir, termasuk bacaan Al-Quran pada sholat yang disirkan bacaannya, dalam sholat yang benar adalah dengan pertengahan antara nomor 2 dan nomor 3. Tidak dijaharkan zikirnya, tetapi ia baca sehingga kalaupun terdengar hanya suara lirih saja. Selanjutnya, bersandar ke tiang atau tembok ketika sholat, padahal tidak dibutuhkan. Jika dibutuhkan, maka tidak mengapa seperti bersandar ke tiang atau tembok ketika sholat, karena ia tidak kuat berdiri lama, atau ia sudah tua, sakit, atau sedang lemah. Tidak mau merapatkan shaf atau barisan dan meluruskannya, tetapi malah membuat celah di dalam shaf. Ini adalah kekeliruan dalam sholat. Selanjutnya, tidak menutup pundak dalam sholatnya. Tidak tu'maninah dalam sholat. Apa itu tu'maninah nak? Iya, itu tenang atau diam sejenak seukuran sekali tasbih. Ucapan Subhana Rabbiyal Azimi. Tu'maninah termasuk rukun sholat, di mana kalau seseorang meninggalkannya maka tidak sah sholatnya. Kita tidak dapat
kita dapat melihat banyak orang yang belum sempurna rukuknya atau sujudnya. Ia langsung bangkit dan melakukan sholat seperti burung yang sedang mematuk, yaitu cepat sekali. Orang yang melakukan sholat dengan tidak tumakninah, maka tidak sah sholatnya dan wajib diulangi. Selanjutnya, tidak menyentuh ke lantai salah satu dari 7 anggota sujud. Misalnya, hidung tidak disentuh ke lantai, hanya dahinya saja, atau kedua kaki tidak disentuhkan ke lantai. Bahkan, ia meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Selanjutnya, kafus saub wasyarfis sholah, menarik atau melipat kain dan rambut dalam sholat. Imam Nawawi mengatakan, para ulama sepakat tentang terlarangnya sholat sedangkan bajunya atau lengan bajunya diangkat atau digulung. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat makruh melakukan demikian bagi orang yang sholat, baik dilakukan di dalam sholat maupun sebelum memasuki sholat. Adapun jika sebelumnya celana atau lengan bajunya sudah dalam keadaan terlipat, bukan melipatnya karena hendak sholat atau di dalam sholat, maka tidak mengapa. Selanjutnya, tidak langsung mengikuti imam ketika ia baru datang, yaitu masbuk. Misalnya menunggu imam menyelesaikan sujudnya, baru kemudian ia masuk dalam sholat tersebut. Bagi masbuk, wajib mengikuti imam, bagaimanapun keadaan imam setelah didahului takbiratul ihram, lalu mengikuti gerakan imam tanpa perlu menaruh tangannya di atas dada terlebih dahulu. Jadi anak-anak ustazah ketika masbuk, itu anak-anak ustazah langsung takbiratul ihram dan mengikuti gerakan imam. Jika anak-anak ustazah masbuk kurang beberapa rakaat, anak-anak ustazah wajib menambahkan rakaatnya setelah imam salam. Selanjutnya, tidak mengikuti imam, termasuk tidak mengikuti imam adalah mendahului imam atau musabaqah bersama, muwafaqah dan berlama-lama, tidak segera mengikuti imam, takhalluf. Oleh sebab itu, hendaknya makmum langsung mengikuti imam setelah imam selesai mengucapkan Allahu Akbar. Dan bagi imam, hendaknya tidak terlalu panjang mengucapkan takbir. Baiklah anak-anak ustazah cukupkan. Atas perhatiannya, ana ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.